Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, menyambung pengkajian obrol tentang pertandingan yang hak dan yang batil. Menyambung kajian yang lalu bahwa antara yang hak dan yang batil itu pertandingan yang takkan pernah selesai sampai hari kiamat. Ibarat kecemburuan iblis dengan Adam tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Yang namanya iblis terhadap anak cucu keturunan Adam, senantiasa dia berusaha untuk menyesatkan, menyusahkan, dan merusak. Itu pekerjaan. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, pertandingan antara yang hak dan yang batil tidak akan pernah selesai dalam segala bidang kehidupan. Ibarat arus listrik, antara positif dan negatif itu wajib ada dan senantiasa ada. Tinggal lagi bagaimana kita memposisikan diri akan berada dalam pertandingan di kesebelasan yang mana, kesebelasan yang positif atau negatif, dan dua-duanya senantiasa eksis sampai hari kiamat. Pilihlah kita akan berada di kesebelasan mana. Nah, nabi-nabi diutus oleh Allah adalah untuk memberikan garis lurus agar umatnya berada di kesebelasan yang hak melawan kesebelasan yang batil dari setan iblis yang jalannya berkelok-kelok dan bengkok-bengkok menyesatkan. Sedangkan jalan yang lurus dari agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah, agama Islam, itu adalah jalan yang lurus yang senantiasa diajarkan, dibawakan, dan didakwahkan oleh nabi-nabi beserta pewarisnya. Siapakah pewaris nabi-nabi itu? Pewarisnya adalah para ustadz, para ulama, yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris dari nabi-nabi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dalam ilmu gaib begitu juga kekuatan sihir dan kekuatan ayat-ayat Allah senantiasa bertanding. Ibarat para dukun, ada yang aliran hitam, ada yang aliran putih, senantiasa bertanding. Ini tidak bisa dihindarkan karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang-orang yang beriman adalah mewariskan, mengawasi, dan memelihara jalan-jalan yang berada di garis yang putih. Artinya yang jelas, yang terang, yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu hitam yang berada di garis jalan di garis yang gelap, yang disebut dengan ilmu hitam, itu juga senantiasa ada. Tapi kita harus ingat bahwa kita berada di jalan yang putih sekalipun, di jalan yang benar, kalau tidak tertib melakukannya, kita akan bisa dikalahkan. Kalau tidak ikhlas melakukannya, kita akan bisa dikalahkan. Yang hak dan yang batil senantiasa bertanding. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kuncinya, bahwa iza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang jalan yang putih, jalan yang benar, maka jalan yang gelap
akan tersingkir. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datanglah kebenaran, maka yang batil, yang sesat itu akan hancur. Zahaqal batil. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan nyata dan juga dalam kehidupan yang tidak nyata di alam gaib, itu juga terjadi. Ada pasang-pasangannya. Yang positif, ya pasangannya yang negatif. Yang baik, pasangannya buruk. Pasangan yang seperti itu senantiasa ada, dan kita harus selalu waspada. Karena itulah kita harus selalu membersihkan diri dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Adam diciptakan, tetapi juga iblis juga diciptakan. Kedua ini berhadap-hadapan, tetapi terhadap yang hak, yang benar, yang lurus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan. Karena itu, dalam setiap perjalanan selalulah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita mau masuk WC saja, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan iblis dan setan dan daripada najis, dari hal-hal yang kotor. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan ekonomi juga begitu. Ada orang yang ingin mendapatkan harta dalam bidang ekonomi melalui jalan lurus, yang mengharamkan riba, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menghalalkan riba, menghalalkan rentenir. Nah, sudah jelas seluruh agama melarang manusia menjadi rentenir. Kita lihat dalam kitab umpamanya perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi Al-Quranul Karim merupakan perjanjian terakhir, juga banyak memuat ayat-ayat janganlah kamu makan riba, janganlah kamu membungakan uang. Itu tidak sedikit ungkapan demikian. Jangan kamu membungakan uang. Nah, membungakan uang ini namanya ilmu hitam, ilmu ekonomi yang hitam. Sedangkan ilmu ekonomi yang putih, dia jual beli dan mengambil keuntungan yang wajar. Orang yang bekerja bersama dengan mereka disegerakan memberi upahnya yang disebut dengan u'til ajira qabla ayyajiba arquhu. Berikanlah upah kepada buruhmu sebelum keringatnya kering. Kalau terlalu lama baru kita berikan, itu namanya jalan abu-abu, bahkan sampai kepada jalan yang gelap. Sedangkan kita berada di jalan yang putih, jalan yang terang. Segerakan bayar upahnya. Nah, jadi Bapak diminta hormat dalam bidang ekonomi, dalam bidang peribadatan, dalam bidang kekuatan gaib, hitam dan putih itu senantiasa ada. Tidak dapat kita hindari. Itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam hal kehidupan ini Rasulullah selalu menasihatkan atau mengingatkan, ya'ti
'alan nasi zamanun la yubalul mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia di mana mereka tidak peduli hartanya didapatkan dari mana, apakah melalui jalan yang halal atau jalan yang haram. Mereka tidak peduli. Nah, ini diingatkan jangan sampai terjadi seperti itu, kata Rasulullah. Kita senantiasa diingatkan sebelum tersesat terlalu jauh, ketika masih abu-abu sebelum menjadi hitam, ketika pakaian yang kotor masih bisa dibersihkan, pakaian putih masih bisa dirapikan dan dibersihkan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti suatu masa kepada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan, mematikan orang alim ulama. Apabila orang alim ulama sudah tidak ada lagi, maka orang-orang jahil akan diangkat menjadi pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin agama. Orang jahil diletakkan di sana. Nah, fa iza kana zalika zamanun, apabila datang zaman seperti itu, kata Rasulullah, fa'alaikum bil harbi, hendaklah kalian melarikan diri. Nah, para sahabat bertanya, ila ainal mihrab ya Rasulullah, kemana kami akan lari? Jawab Rasulullah, ilallahi ta'ala, ila kitabihi, wa ila sunnatin nabiyyi. Lebih lengkap itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta iza lam yabqi alimun ittakhazan nasu ru'usaha juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu pengetahuan agama dari manusia secara tiba-tiba, tapi Allah mencabutnya dengan mematikan orang alim ulama. Apabila orang alim ulama tidak ada lagi, orang-orang jahil akan diangkat jadi pemimpin. Tatkala pemimpin-pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan memberikan pelajaran, akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu agama. Dallu wa adallu, dia sendiri sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nah, inilah yang paling berbahaya. Masya Allah. Bisa dilanjutkan? Oke, Masya Allah, Masya Allah. Nah, waduh, jalannya jelek. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Masya Allah.
Stop. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Wih, kok gelap? Makan bu. Apa kok? Udah ndeknya mau makan ibu. Anyang. Anyang. Itu udah jadi ya. Itu ada jadi itu kami membuat bertiga dari itu. Itu pirang Pak. Itu kah? Pirang orang ke dalam dia lek kono pirang ibu tantan doa ke situ tantan. Oh. Tantan apa lo itu? Sian nampak foto ibu. Kak Cika ngasih itu. Makasih ya. Kak Cika ngasih ini. Oh, dikasih 3.